Perkenalkan, nama saya Asmi Ayu Saputri dari Subkelompok 3. Saya akan memaparkan implementasi nilai berakhlak dari tokoh Presiden ketiga Indonesia yaitu Bapak B.J. Habibie dalam tugas seorang PNS berdasarkan cuplikan video. Nilai yang pertama adalah kompeten. Dapat kita lihat kebijakan yang diambil beliau saat menjadi presiden. Salah satunya adalah keputusan teknis dan cepat dengan melakukan restrukturisasi perbankan sehingga memulihkan kepercayaan internasional dalam kebijakan ekonomi. Dan juga rekam jejak beliau sebagai ahli dirgantara menunjukkan kemampuan intelektual yang tinggi. Implementasi bagi seorang PNS dan nilai kompeten beliau adalah dengan terus meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, pendidikan, dan teknologi. PNS harus punya kemampuan sesuai bidang agar pelayanan menjadi berkualitas. Nilai yang kedua yaitu adaptif. Dalam menghadapi krisis ekonomi yang intens, Bapak B.J. Habibie cepat merespon dengan kebijakan darurat. Beliau juga menanggapi tuntutan demokrasi dan kebebasan, serta dapat menyesuaikan diri dengan kerangka reformasi pasca Orde Baru. Implementasi bagi seorang PNS dari nilai adaptif beliau yaitu harus siap menghadapi perubahan, regulasi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. PNS harus fleksibel, inovatif, dan tidak terjebak rutinitas lama. Dari kedua nilai tersebut, dapat kita terapkan dalam budaya kerja kita sebagai PNS dengan terus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik serta siap menyesuaikan diri menghadapi dinamika tugas di lapangan dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dengan meneladani nilai-nilai ini, PNS akan mampu menjadi abdi negara yang profesional, dipercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai PNS di Satpol PP, saya berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai berakhlak dengan selalu mengutamakan pelayanan yang humanis pada masyarakat, bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, terus meningkatkan kompetensi diri, serta menjaga keharmonisan dengan rekan kerja serta instansi lain. Saya siap beradaptasi menghadapi dinamika tugas di lapangan, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlil Afif. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mereview salah satu tokoh nasional yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam filmnya tersebut, setelah menganalisis terdapat nilai-nilai berakhlak, yaitu salah satunya adalah harmonis. Beliau selalu menekankan pentingnya menjaga persaudaraan baik di lingkungan pesantren maupun dengan masyarakat luas. Beliau berperan sebagai penyejuk, menggerakkan akhlak dan menolak perpecahan meskipun berbeda pandangan. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang tercermin dalam diri beliau adalah menjaga kerukunan antar santri dan masyarakat, toleransi antar umat beragama, serta penghargaan pada perbedaan, mengutamakan musyawarah untuk menghindari konflik. Adapun dari nilai tersebut dapat diterapkan di tempat kerja saya, yaitu hal-hal yang dapat saya terapkan adalah membangun komunikasi yang ramah dengan sesama pegawai, perangkat desa maupun masyarakat yang berada di sekitar tempat bekerja. Yang kedua, menjadi penengah saat terjadi konflik, seperti konflik batas desa maupun sengketa lahan. Lalu yang terakhir yang dapat kita ambil adalah terus meningkatkan sikap empati, memahami kebutuhan masyarakat sekitar. Nilai berakhlak yang kedua yang dapat diambil dari tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam filmnya itu adalah nilai berakhlak, yaitu kolaborasi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjuang tidak sendirian, melainkan bekerjasama dengan ulama lain, tokoh bangsa dan rakyat dalam melawan penjajah yang dikenal dengan resolusi jihad. Dapat disimpulkan dari nilai ini tercermin gotong royong,
dalam perjuangan, membangun jaringan lintas kelompok demi tujuan bersama, serta menyadari bahwa kekuatan kolektif lebih efektif daripada individu. Nilai yang dapat saya terapkan di tempat kerja saya sebagai ASN yaitu bekerja sama dengan lintas seksi maupun terkait dengan dinas-dinas maupun pemerintah kabupaten. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan sesama perangkat desa maupun tokoh masyarakat, meningkatkan semangat gotong royong, melibatkan stakeholder yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap dan perilaku yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno terhadap core value berakhlak pada cuplikan video yang saya tonton. Yang pertama, Insinyur Soekarno memiliki sikap dan perilaku berorientasi pelayanan. Dari video yang saya tonton, Insinyur Soekarno sangat tahu dan memahami kebutuhan masyarakat serta melayani dengan sangat ramah dan baik kepada masyarakat, kemudian juga dapat diandalkan serta solutif terhadap segala masalah yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sendiri memiliki kepuasan tersendiri yang dimiliki oleh kinerja Insinyur Soekarno mulai dari masa penjajahan hingga ia menjadi presiden. Kemudian, yang kedua yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno yaitu sikap perilaku akuntabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan kejadian pada saat Insinyur Soekarno menerima surat pemberhentian presiden. Pada saat itu, Insinyur Soekarno legowo dan lapang dada menerima hasil dari pemberhentian tersebut dan pergi meninggalkan istana negara tanpa membawa barang yang bukan menjadi hak milik dia, dikembalikan kepada pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa Insinyur Soekarno merupakan sosok yang berintegritas tinggi dan bertanggung jawab terhadap penggunaan kekayaan dan barang milik negara. Dari kedua sikap tersebut tentunya ada kaitannya dengan kinerja yang kita lakukan ke depannya. Dari sikap tersebut dapat kita contoh yaitu dalam melayani masyarakat dengan ramah, cekatan, kemudian dapat diandalkan agar segala sesuatu yang kita lakukan kepada masyarakat lebih efektif dan lebih efisien di unit kerja kita masing-masing. Dari efisiensi dan efektivitas tersebut tentunya pada akhirnya akan menimbulkan suatu kepuasan masyarakat terhadap kinerja yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Halo, saya Winda Trijayanti dari Angkatan 2 Kelompok 1. Saya akan membahas tentang Mar'i Muhammad. Mar'i Muhammad dijuluki sebagai Mr. Clean. Beliau merupakan pejabat yang loyal, dibuktikan dengan dedikasi beliau di Direktorat Jenderal Pajak yang mendedikasikan dirinya dalam melakukan terobosan dan inovasi dalam membersihkan nama Direktorat Jenderal Pajak. Beliau juga merupakan orang yang kompeten, dibuktikan dengan kesuksesan beliau dan keahlian di bidangnya. Beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan di Indonesia. Sifat tersebut dapat kita adaptasikan terhadap pekerjaan kita. Kita bisa menjadi pribadi yang berdedikasi terhadap pekerjaan dan menjaga nama baik instansi tempat kita bekerja. Dan kita juga harus belajar hingga menjadi pribadi yang ahli di bidangnya.